Tuhan juga gunung batuku. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanggung selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanggung selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanggung selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala
akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara, biarkan ini menjadi kata-kata profetik, kata-kata iman kita bahwa kita tidak akan goyah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dialah sumber segala yang baik dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita percaya Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri. Kita akan melihat tangan Tuhan yang selalu menopang setiap kita, mereda kehidupan kita, dan akan terus membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang manis bersama-sama dengan Dia. Apa yang kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu bang mana
Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekian berdoa firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Ya, sambil. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Salam sejahtera bagi kita. Ya, selamat datang buat Pak Yusuf. Andreas Parsono. Oh, Pak Andreas. Padahal sama. Pak Andreas tadi? Bukan Pak Yusuf? Wah, gitu ya. Itu aja Pak Andreas ya Pak ya. Awet muda Pak. Iya, puji Tuhan ya. Pak Kawit ya bersama Bu Tanti ya, puji Tuhan ya. Ya, selamat datang. Selamat beribadah bersama kita pagi hari ini. Ya, justru jemaat kita ada beberapa yang tidak bisa datang ya. Puji Tuhan. Tapi Tuhan kirim dari ya yang tidak pernah dipikirkan, ya Tuhan sediakan. Puji Tuhan, baik. Ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 4. Dua Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 2. Ya, kalau sudah dapat, sama-sama kita baca. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2, kita baca 2, 3 ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin, Bapak Ibu. Ya, tema firman Tuhan saya beri, penuhi panggilan kita kepada Tuhan. Ya, penuhi panggilan pelayanan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, bahwa setiap kita yang sudah dipanggil Tuhan, percaya kepada Yesus, maka mau tidak mau, bukan oknum yang lain lagi yang kita layani, tapi Tuhan Yesus itu sendiri yang harus kita layani dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi begitu kita percaya Tuhan, begitu kita terima Tuhan yang menjadi Tuhan kita, yang menjadi bos kita, yang menjadi majikan kita, yang kita harapkan dalam segala perkara dalam hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, jadi artinya bahwa tatkala kita percaya Tuhan, tatkala kita terima Yesus, maka Tuhan ingin bahwa supaya segenap hidup kita abdikan kepada Dia. Ya, seluruh pelayanan hidup kita persembahkan yang terbaik kepadanya.
Silakan Bapak. Ya, puji Tuhan ya. Ya, jadi anak Tuhan, kita semua yang hadir pada pagi hari ini, bahwa saya ulangi, begitu kita percaya Tuhan, yang menjadi bos kita, yang menjadi majikan kita adalah Tuhan itu sendiri. Sebab apa? Sebab segala sesuatu yang kita peroleh, yang kita alami, ya, segala sesuatu, apapun itu berasal dari Tuhan. Ya, mungkin Tuhan izinkan kita sakit, bisa jadi. Supaya apa? Supaya kita mengandalkan Tuhan, dan tatkala kita mengandalkan Tuhan, kita mengalami mujizat, itu menjadi memperkuat iman kita. Amin. Memperkuat iman kita. Sama seperti istri saya. Istri saya ini sebenarnya kalau secara manusia dokter katakan, aduh ini sudah kasep, karena istri saya ini dulu divonis kanker ganas, ya, sudah kasep katanya. Itu dokter yang terkenal di dokter senior di Muardi, sudah kasep katanya. Ya. Tapi kita punya Tuhan. Saya katakan bahwa hidup manusia bukan ya ditentukan oleh penyakit, tapi ditentukan oleh Tuhan. Amin. Nah, secara manusia memang ini penyakit yang sangat menakutkan dan membunuh banyak orang. Tapi kita punya Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap. Bahkan satu rambut pun yang jatuh, itu Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu. Kenapa? Karena Dia Maha Tahu. Dia Maha Tahu. Kalau Dia bukan Maha Tahu, Dia bukan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi karena Dia Maha Tahu, maka apapun yang kita alami, apapun yang kita peroleh, itu semuanya dari Tuhan. Sehingga dengan kita mengalami pertolongan Tuhan, iman kita naik sedikit, bertambah. Amin. Tapi kalau kita nggak mengalami pertolongan Tuhan, maka kita nggak mengalami pertambahan iman. Dengan kita mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, mujizat, pertolongan, tadinya kita mungkin pas-pasan, tapi karena kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan buka jalan, ekonomi kita lama-kelamaan naik sedikit demi sedikit. Ya, memang Tuhan itu bukan serta instan, ada proses. Amin. Ada proses. Di gereja kita Pantai Kosta di Indonesia, punya gembala saya di Medan itu, dia banyak mencetak pendeta-pendeta. Dan pendeta-pendeta itu adalah jemaat, termasuk saya sendiri. Nah, jadi orang-orang yang betul-betul terpanggil oleh Tuhan, begitu mereka sekolah Alkitab, teologi, mereka dari nol. Nggak ada tempat. Nah, puji Tuhan. Orang-orang yang sekolah Alkitab, yang mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan, mereka dipakai Tuhan, mereka yang pada punya gereja. Nah, itu kan pertolongan Tuhan. Dari yang tidak ada, jadi menjadi ada. Nah, dari nol, harus mengandalkan lutut, harus berdoa. Sehingga dengan adanya pertolongan Tuhan seperti ini, maka iman kita akan dikuatkan. Amin. Akan dikuatkan. Kalau Tuhan menolong kita di tahun-tahun yang lalu, kalau hari ini kita mengalami kesulitan, pasti juga Tuhan tolong kita. Amin. Karena Tuhan yang menolong kita di tahun yang lalu atau di beberapa tahun yang lalu adalah Tuhan yang sama, juga akan menolong kita kalau kita mengalami kesulitan di hari-hari yang pun di hari akan datang. Kenapa? Karena Tuhan kita, Dia tidak pernah berubah. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Ya, Tuhan kita tidak pernah berubah kuasanya.
kuasanya selalu baru bagi kita. Nah, itulah sebabnya seperti ayat mas kita pada pagi hari ini saya katakan, ya, saya ulangi ayat 1, coba ditampilkan lagi. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaannya. Nah, ini adalah Rasul Paulus yang tadinya seorang yang menolak Kristus, tadinya seorang yang membenci Kristus, tadinya seorang penganiaya jemaat, tetapi begitu mengalami Tuhan dalam hidupnya, mengalami perjumpaan, dia berkata, ya, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Jadi, kenapa? Karena Paulus sudah mengalami Tuhan. Dari yang tidak percaya, dari yang tidak dari yang orang yang menolak jalan Kristus, yang membenci Kristus dalam hidupnya, walaupun dia punya agama. Secara agama dunia, dia orang nomor 1. Dia paling sempurna. Tetapi apa gunanya arti sebuah agama kalau menolak kebenaran, kalau menolak Kristus? Itulah sebabnya tatkala dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu kan sebuah mukjizat. Amin. Itu sebuah mukjizat. Nah, tatkala dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mukjizat yang dia alami, dia melayani Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupnya. Sehingga dalam perjalanan hidupnya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun, sampai dia mati syahid, tidak masalah. Kenapa? Kalau Tuhan sudah mengalami, kalau Tuhan sudah menjumpai saya dan itu sebuah mukjizat, saya percaya Tuhan pasti menolong saya dalam pelayanan. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan. Memang tidak mudah. Waktu Rasul Paulus melayani Tuhan, pernah ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Pernah mengalami kelaparan karena memberitakan Injil. Karena kapal yang dia tumpangi terombang-ambing di laut selama 14 hari. Pernah dipukuli babak belur. Bahkan akhirnya dia menyerahkan diri. Dia pergi ke Yerusalem. Dia nggak ngerti secara lihat, tapi secara rohani dia udah siap apapun yang terjadi. Kenapa? Karena demi orang Yahudi, orang Israel. Karena Rasul Paulus ini secara daging, orang Yahudi itu adalah saudaranya. Tapi justru saudaranya inilah yang menolak Kristus. Maka dia berkata bahwa demi saudara-saudaraku dan demi Kristus, kalau aku sudah banyak memberitakan Injil yang bukan saudaraku, yang bukan keluargaku, maka aku rela tidak hanya diikat di Yerusalem, bahkan mati pun aku mau bagi saudaraku. Sehingga begitu Rasul Paulus pergi ke Yerusalem, dia ditangkap, dia diikat oleh saudara-saudaranya, dia mati syahid. Orang Yahudi yang bunuh dia. Tapi dengan matinya Rasul Paulus di sana, itu menjadi benih ilahi. Sehingga saudara-saudaranya secara daging banyak yang bertobat kepada Tuhan. Amin. Banyak bertobat. Bukankah keselamatan itu yang terpenting dari semuanya? Maka firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus pun berkata bahwa apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia, seisi dunia ini, tetapi kalau nyawamu tidak selamat. Kita memperoleh seluruh dunia ini, kalau diuangkan itu berapa? Kalau itu misalkan kita depositokan, uangnya nggak habis-habis.
sampai kiamat. Tapi Yesus katakan, apa gunanya nyawamu nggak selamat? Kalau terjadi gempa bumi, apakah engkau bisa menyelamatkan nyawamu? Nggak bisa. Kalau ada tsunami, kalau ada firman Tuhan katakan, kalau langit dan bumi akan bergoncang, kemana itu hartamu? Kan Tuhan katakan bahwa langit dan bumi akan bergoncang. Tapi Tuhan sediakan kepada kita anak Tuhan langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Ya. Langit yang baru dan bumi yang baru Tuhan siapkan buat kita. Sehingga apa? Maka bahwa Rasul Paulus dia tidak setengah-setengah. Dia berkata, aku berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh demi penyataannya dan demi kerajaannya. Semua kerajaan di dunia ini akan sirna, akan tergoncang. Tapi akan ada satu kerajaan Tuhan yang tidak akan bisa tergoncangkan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kerajaan itu adalah kerajaan Yesus. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, aku berpesan kepadamu sungguh-sungguh. Nah, apa bisa dikatakan? Apa pesannya? Ayat yang kedua. Kita lanjut ayat kedua. Halo, ayat kedua. Ya, saya ulangi baca. Saya dikatakan, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Beritakanlah firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Kalau orang mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Dari yang hatinya jahat, dia bisa berubah. Termasuk Rasul Paulus sendiri. Ya, seorang pembunuh, hanya dia berubah. Dia bisa berubah. Artinya apa? Bahwa setiap kita yang sudah percaya Tuhan, Rasul Paulus katakan, beritakanlah firman. Hidupmu, hidup kita adalah berita firman Tuhan yang harus menjadi berkat bagi keluarga kita, bahkan bagi orang lain. Amin. Iya. Apa itu firman Tuhan? Kan firman Tuhan kebenaran. Maka hidup kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Kita harus hidup dalam kebenaran. Nah, lalu saya dikatakan apa? Siap sedialah baik atau tidak baik. Jadi waktu kita mengalami susah atau sedang, nggak masalah. Kita siap untuk Tuhan. Hidup kita untuk Tuhan. Sakit atau sehat, hidup kita untuk Tuhan. Kita mau memasyurkan nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk Tuhan. Kita mau memberitakan nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, raja dan segala raja. Di dalam Filipi disebutkan pasal 2 ayat 10 dan 11. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Segala lutut harus bertelut menyembah bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Adalah Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saya anak Tuhan, Rasul Paulus katakan dia berpesan dengan sungguh-sungguh. Ya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Nah, puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, kalau kita misalkan bercocok tanam cabai, ya kan? Di antara cabai-cabai yang kita tanam ini, sementara ya yang lain sudah pada berbuah, tapi kalau yang lain kok belum berbuah, apa masalahnya? Mungkin ada penyakit, ya kan? Nah, mungkin ya ada apa yang menghambat pertumbuhannya. Maka itu akan dicari. Sehingga apa? Supaya cabai-cabai yang kita tanam ini akan menghasilkan buah. Apalagi sekarang cabai mahal. Betul ya? Cabai lumayan ya. Okay. Itu baru cabai. Nah, makanya ini saudara kita manusia adalah jiwa. Amin.
Maka tidak heran bahwa bisa dikatakan, nyatakanlah apa yang salah. Kalau salah, biarlah kita berkata salah. Amin. Tidak boleh kompromi dengan kesalahan, tidak boleh kompromi dengan dosa. Coba kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 3:19. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dia. Coba sama-sama kita bacakan. 2, 3 ya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Ini Yesus sendiri yang berbicara seperti itu. Dia berkata bahwa barang siapa kukasihi, tidak terkecuali orang tua, pemuda, anak, orang kaya, miskin, orang pintar, orang cantik, orang ganteng. Ya, ganteng, tapi begitu salah ditegur, tidak mau bertobat. Untuk apa itu kegantengannya, kan? Sebab dia akan menuju kepada kebinasaan. Kaya tapi kalau melakukan kesalahan ditegur dan mau berubah, maka kasihanlah hidupnya. Ya, walaupun dia melakukan segudang aktivitas agamawi, tidak mungkin masuk surga kalau dia nggak bertobat dari kesalahannya. Amin. Dia bertobat. Nah, jadi Tuhan berkata bahwa barang siapa kukasihi,